Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat Yohanes dalam pembacaan kita di saat ini tidak boleh kita baca secara dangkal. Ketika Yohanes berkata ini adalah waktu yang terakhir, ia tidak sedang memprediksi tanggal akhir dunia, tetapi sedang menafsirkan zaman di mana jemaat hidup. Dalam pemahaman para rasul, sejak kedatangan, kematian, dan kebangkitan Kristus, sejarah manusia telah memasuki fase terakhir dari rencana keselamatan Allah. Tidak ada lagi tahap baru setelah Kristus. Ini adalah puncak dan penutup wahyu Allah. Itu sebabnya zaman gereja disebut sebagai akhir zaman. Bukan karena segera berakhir, tetapi karena tidak ada lagi wahyu yang melampaui Kristus. Nah, secara historis, surat ini ditulis dalam konteks jemaat mula-mula yang sedang terguncang. Kemungkinan besar di wilayah Asia Kecil sekitar Efesus. Gereja menghadapi krisis internal. Bukan penganiayaan dari luar yang menjadi fokus utama Yohanes, melainkan perpecahan dari dalam. Orang-orang yang dulunya bagian dari jemaat mulai mengajarkan doktrin yang menyimpang. Mereka tidak lagi memegang ajaran rasuli tentang Kristus. Inilah sebabnya Yohanes sebut sebagai antikristus. Bukan sekedar figur apokaliptik tunggal, tetapi setiap pengajar atau sistem yang menentang dan menggantikan Kristus. Nah, pada zaman itu, benih-benih ajaran seperti gnostisisme mulai berkembang. Mereka mengklaim memiliki pengetahuan khusus yang lebih tinggi dari Injil yang diberitakan para rasul. Dalam beberapa bentuknya, mereka menolak bahwa Yesus sungguh-sungguh datang dalam daging atau doketisme, karena menganggap materi atau daging itu jahat. Akibatnya, mereka memisahkan antara Yesus sejarah dan Kristus ilahi. Ini bukan sekedar perbedaan kecil, saudara. Ini penghancuran Injil dari akarnya. Jika Kristus tidak sungguh menjadi manusia, maka ia tidak sungguh mati bagi dosa. Dan jika ia tidak mati sebagai manusia, maka keselamatan runtuh. Soteriologi kita runtuh. Disinilah ketegasan Yohanes harus dipahami. Ia melihat bahwa munculnya ajaran-ajaran ini bukan sekedar variasi teologi, tetapi tanda zaman. Gereja sedang hidup di masa di mana kebenaran akan terus diserang dari dalam. Maka waktu terakhir adalah waktu di mana penyaringan terjadi. Siapa yang sungguh-sungguh tinggal dalam kebenaran, dan siapa yang hanya mengikuti arus. Maknanya bagi kita hari ini sangatlah tajam. Kita sering membayangkan bahaya iman datang dari luar, budaya atau tekanan sosial dan sebagainya. Tetapi Yohanes justru menunjukkan bahwa ancaman terbesar sering muncul dari dalam gereja, dari orang yang memakai bahasa rohani, tetapi menggeser pusat iman dari Kristus. Hari ini bentuknya mungkin berbeda, seperti relativisme, semua kebenaran sama. Spiritualitas tanpa Kristus, atau ajaran yang menekankan pengalaman di atas firman. Tetapi intinya sama, tidak lagi menjadikan Kristus sebagai pusat yang mutlak. Jadi ketika Yohanes berkata ini adalah waktu yang terakhir, saudara, ia sedang membangunkan gereja dari kelengahan. Ini bukan waktu untuk main-main dengan iman. Ini adalah masa untuk berjaga-jaga, menguji setiap ajaran, dan berpegang teguh pada Kristus yang sejati. Karena di zaman seperti ini tidak cukup hanya menjadi bagian dari gereja. Kita harus benar-benar berakar di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin.